bagaimana kita mengenali Pak, membentengi diri kita dari setan laknatullah alaih? Melawannya bagaimana? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, nahnu na'udzubillahi min dzalik minasyaitonir rajim. Kita ini hadirin, ini yang pertama ini paling penting ini, karena kita nggak pernah melihat wujudnya setan. Bentuknya menggoda juga nggak nampak. Bentuknya menggodanya itu masuk dalam hati masalahnya Pak. Setan itu masuk dalam hati, nah kemudian muncul nanti sebagai sebuah perilaku. Nah ini nanti khusus yang kedua. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar kita menang melawan setan laknatullah alaih. Yang pertama hadirin, kita selalu meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ini Pak. Ini pokoknya resep yang paling top markotop cuma di sini nih yang pertama Pak. Karena kita nggak pernah tahu macam mana melawan musuh yang nggak nampak gitu loh kan. Dan macam mana melawan musuh yang dia menjerumuskan kita tapi nggak nampak. Wah luar biasa Pak, susahnya luar biasa. Kalau saya misalkan bermusuhan dengan Pak Edi misalkan itu, naudzubillah, nampak. Beliau mukul saya bisa menghindar, saya mukul beliau bisa menghindar, gitu kan? Tapi ini kita musuh kita nggak nampak itu loh Pak. Iblis laknatullah alaih, maka susahnya luar biasa. Yang kedua, dia menggodain kita ini kadang kita nggak terasa kalau sudah dijerumuskan dia. Kalau yang dijerumuskan paling real ya diajak kemaksiatan, itu dijerumuskan paling real. Kalau diajak untuk sesuatu yang sudah di dalam taat, kadang kita diajak untuk melakukan perkara yang utama tapi meninggalkan perkara yang lebih utama. Wah ini luar biasa lagi Pak. Melakukan perkara yang utama untuk meninggalkan perkara yang lebih utama lagi Pak. Wah ini Masya Allah, sampai di situ sudah kita Pak. Nah ini hadirin, yang pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh hadirin untuk berlindung dari godaan setan. Maka sering-seringlah kita berkata ta'awuz itu Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu Pak. Itu nilainya tinggi sekali Pak. Nah, kadang kita meremehkan a'udzubillah sama bismillah ini, kadang kita remehkan sekali. Padahal semuanya, kadang kita dalam membaca Al-Quran, kadang dalam kita sholat, kadang dalam kita itu kan semuanya harus kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu Pak. A'udzubillah sama basmalah ini jangan sampai pernah lepas. Mau melangkah itu Pak. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam mujahadah melawan iblis ini. Artinya kita terus berusaha setelah sekian banyak mengetahui jalan-jalan kebenaran, nah kita fokuskan berjalan di atas jalan kebenaran itu Pak. Misalkan hadirin, dulu kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan zalim kepada sesama manusia, atau kita berbuat maksiat, entah zina, entah minum khamr, entah meninggalkan sholat, entah apa sajalah, pokoknya kemaksiatan yang kemudian kita sudah alhamdulillah masuk di dalam kehidupan perilaku yang wujud kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di situ hadirin, ya sudah lurus saja Pak. Digoda lagi untuk beli nomor, tinggalkan, jangan flashback kembali kemudian menjadi seseorang yang lebih rendah lagi derajatnya di hadapan Allah. Jangan Pak. Fokus saja, walaupun godaan untuk ini itu tetap ada. Apalagi saya sering ceramah di kepolisian Pak. Saya bilang sama beberapa audien jamaah polisi itu Pak, jamaah polisi, terutama serse, reskrim, saya bilang, kalau saya tidak bermaksiat itu wajar Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya memang nggak bersentuhan dengan tali-tali jaring-jaring maksiat itu. Kalau Bapak bisa nggak bermaksiat, wah itu jauh di atas saya nilainya. Karena kadang mereka berbenturan dengan tempat kerja mereka, ya seperti itu. Nangkap penjahat, nangkap perdagangan manusia, nangkap narkoba, harus masuk ke dunia mereka yang seperti itu. Kok bisa terhindar dari itu, luar biasa sekali Pak. Lanjut. Nah kemudian hadirin yang kedua adalah mujahadah sungguh-sungguh. Yang ketiga, nah ini Pak, mengenali tipu daya iblis laknatullah alaih
mengenali jaring-jaring yang telah disebarkan oleh iblis laknatullah alaih. Ada dua Pak, yang zahir dengan yang hati. Nanti yang hati ini luar biasa lagi Pak. Kita bahas yang zahir. Apa saja jaring-jaring iblis sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, jaring-jaring 11 itu ada jaring-jaring iblis itu adalah perempuan. Kaum perempuan ini hadirin, mohon maaf, memegang peranan yang luar biasa pentingnya dalam tatanan masyarakat Pak. Itu peranannya luar biasa, walaupun kita tidak menafikan peranan kaum laki-laki. Tapi hadirin, yang dimaksud adalah bahwa perempuan ini memegang kendali akhlak dalam sebuah negara. Perempuan akhlaknya baik, maka insya Allah negara, negeri itu baik seluruh akhlaknya Pak. Perempuannya buruk, akhlaknya buruk semuanya Pak. Itulah luar biasanya kekuatannya perempuan. Meskipun kadang kita menganggap lemah, remeh, apalagi di rumah kita ketemu istri, ya kan, kita kepala keluarga superior, hadirin. Tapi kenyataannya berapa banyak keluarga yang menjadi utuh, menjadi baik, melahirkan anak keturunan yang baik ketika perempuannya baik. Berapa banyak keluarga yang hancur lebur, bubar nggak karu-karuan ketika perempuannya nggak baik. Mohon maaf ini, mohon maaf ya. Laki-laki sama perempuan berumah tangga Pak. Laki-lakinya selingkuh. Perempuannya hadirin yang dirahmati Allah bertahan. Sampai kemudian laki-lakinya itu bertaubat Pak. Ya kan, mendolimi istrinya nggak karu-karuan kalau gitu kan. Ini keluarga bisa utuh Pak. Tapi kalau istri yang selingkuh bubar Pak, selesai. Dah, itu di mana-mana seperti itu. Lu kok bisa Pak Ustadz? Oh iya. Karena konsepnya ini kan, kalau perempuan ini dituntut kesetiaannya, kalau laki-laki kan dituntut nafkahnya. Maka dalam pandangan, meskipun ini nggak boleh nih Pak, jangan sampai berzina nih. Karena zina yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri, itu hadirin, azabnya itu Pak, tebusannya aja, itu namanya zina mukson, tebusannya itu dilemparin batu sampai mati Pak, dirajam. Kalau zinanya anak yang masih gadis, masih perjaka, itu hanya dicambuk Pak, dijilid, diusir 1 tahun dari kampungnya, tidak boleh balik lagi, nanti setelah 1 tahun baru balik. Itu cuman gitu. Nah, tapi kalau yang sudah berkeluarga, dirajam sampai meninggal Pak, zina mukson itu luar biasa di situ. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua Pak. Yang ketiga, betul-betul mengetahui jaring-jaring iblis. Jaring iblis yang zahir itu adalah salah satunya kaum wanita. Maka kalau dalam negeri itu kok kaum wanitanya jelek Pak, naudzubillah. Sekarang begini Pak, ada perempuan ya kan, pakai baju yang super ketat, minim, kita nengok pikiran kita udah nggak karu-karuan, pikiran kita gitu loh. Itu kan pikirannya yang kotor loh. Sifat dasar kita ini mempunyai nafsu seksual. Sifat dasar manusia itu mempunyai nafsu seksual, dipancing dengan aroma-aroma yang berbau seksual, ya terpancing gitu loh Pak. Sama dengan kita ini mempunyai sifat asli kita itu adalah membutuhkan makanan. Kemudian di depan kita ada makanan lezat, enak, aromanya kuat, kita sedang lapar pula. Bohong kalau nggak kepingin. Kalau kemudian ada orang mengatakan, itu pikiran Anda saja yang pikirannya ke makanan terus. Loh, memang dasar sifat manusia itu butuh makanan kok gitu. Siapa sih yang nggak butuh makanan, siapa sih yang nggak butuh seksual, kan gitu Pak ya. Nah, ini salah satu jaring-jaring iblis. Tapi apakah semua perempuan begitu? Ya enggak juga. Perempuan yang baik-baik yang membuat negara utuh, keluarga utuh masih jauh lebih banyak daripada perempuan yang menjadi jaring-jaring iblis laknatullah alaih. Gitu loh. Jadi kita tidak boleh kemudian, wah ini jaring-jaring iblis, semua perempuan, oh nggak bisa Pak. Yang dimaksud jaring-jaring iblis adalah perempuan-perempuan yang digunakan oleh iblis untuk menjerat mangsanya. Nah gitu loh maksudnya. Yang kedua, mohon maaf, ada lagi Pak, para dukun yang peramal-peramal, cenayang dan sebagainya itu Pak, yang memberikan ramalan-ramalan.
Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar nggak butuh ramalan. Cukup wa tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Cukup bertawakal kepada Allah. Takdir biar berjalan, Pak. Yang baik kita syukuri, ya kan? Yang takdir buruk menimpa kita, musibah dan lain sebagainya, sabar ikhlas menjalani, selesai. Gitu loh. Kadang diramal dan kita percaya, oh jangan Pak, nggak usah, tinggalkan ramalan-ramalan tersebut. Tapi kadang benar ramalan itu, oh iya Pak, iblis ini mencuri Pak. Jadi gini, takdir seseorang itu turun dari langit, dicuri oleh iblis, dihembuskan oleh buhul-buhulnya. Buhul-buhul iblis itu adalah para dukun, para cenayang tadi. Dia memberikan keterangan kepada para mangsa-mangsanya ini. Makanya hadirin sekali, hadirin yang suka ilmu terawangan ini hati-hati sekali, harus syariahnya kuat. Kalau nggak kuat nanti ilmu terawangan ini bisa dipengaruhi oleh iblis. Namanya terawangan kok Pak, mengandalkan sinyal, ya kan? Kita nggak pernah tahu sinyal itu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari iblis, gitu loh. Kalau iblis sempat masuk, kemudian kita terawan, ngeramal kita Pak, nggak usah. Berbeda dengan misalkan Bapak datang ke tempat saya, Pak Ustadz, saya punya HP hilang Pak Ustadz, HP itu di mana ya Pak Ustadz? Nah kan gitu. Nah kemudian bismillah, saya istikharah meminta petunjuk kepada Allah. Itu berbeda, itu bukan ngeramal Pak, itu perkara yang sudah terjadi, kemudian kita mendeteksi perkara yang sudah terjadi. Kalau yang namanya ramalan, perkara itu belum jadi. Misalkan Pak, Bapak bawa HP, hati-hati Pak, 2 hari lagi Bapak ini saya ramal HP-nya mau hilang Pak. Nah ini ramalan, sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, ini bukan ramalan, ini mendeteksi sesuatu perkara yang dohir, gitu loh. Nah hadirin, orang yang beriman dengan keimanan benar kepada Allah cuma satu, tawakal, pasrah kepada Allah, jalani, ikhtiar, semangat. Pokoknya asal ikhtiar semua dijalani, insya Allah Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, orang beriman. Jadi jangan kemudian mempercayai dukun, ini yang dohir. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ketiga, alat-alat musik Pak. Alat-alat musik. Alat musik ini hukumnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut kita fikih-fikih lama, fikih-fikih klasik, itu termasuk alat-alat yang haram. Ini kalau mengikuti fikih lama. Kenapa hadirin? Karena dengan adanya musik-musik itu orang akan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesini ternyata alat musik tidak cuma dijadikan alat untuk seneng-seneng, tapi ada juga manfaatnya, digunakan alat untuk dakwah, digunakan alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Macam kayak Jalaluddin Arumi itu kan dalam thariqahnya malah ditabuhin. Kemudian munajatnya itu, suluknya itu kan malah joget-joget keliling muter-muter itu Pak. Nah kesini akhirnya alat musik menjadi sesuatu yang logo, sesuatu yang dikaitkan bagaimana seseorang itu menggunakan manfaatnya. Maka kemudian muncullah, bisa jadi alat musik itu haram, bisa jadi alat musik itu mubah atau makruh, sehingga mengandung unsur baik buruknya itu tergantung nanti penggunaannya. Ada yang mengatakan akhirnya sampai begitu, karena alat musik hanyalah sebagai alat yang dia tidak bisa memberikan manfaat, madorot apapun ketika alat itu tidak digunakan. Bapak punya parang, hukum parang bagaimana? Ya sudah, hukum parangnya belum ada. Kalau Bapak digunakan baca orang ya haram, kan itu. Kalau Bapak gunakan untuk sesuatu yang baik, menyembelih hewan kurban, yang malah menjadi sunnah, kan gitu. Karena untuk menyembelih digunakan parang gitu loh Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, sampai akhirnya kemudian bergeserlah hukum musik itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah musik yang mengandung sesuatu yang melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Maka ini nanti dari lalai itu akan muncul maksiat berikutnya, Pak. Kalau Anda mengatakan, oh nggak bisa Pak Ustadz kalau diharamkan, saya kan membahas tidak alat musiknya. Setelah alat musik itu digunakan, alat musik digunakan, mulai joget, kemudian bertahap, akhirnya mesti kemudian puncaknya maksiat nanti, Pak. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep-konsepnya seperti itu, Pak.
Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang berkaitan dengan iblis laknatullah alaih, yang zahir, yang batin ini Pak. Nah ini Pak, jadi seluruh perilaku kita ini hadirin itu dipengaruhi betul oleh gerak hati. Sekali lagi, seluruh perilaku kita ini dipengaruhi betul oleh gerak hati. Maka gerak hati ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Gerak hati ini menjadi sesuatu perkara yang kunci, inti dari semuanya, itu gerak hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini konsepnya itu adalah perkara yang selalu memerlukan bimbingan, petunjuk. Jadi begini, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh hati. Hati sendiri ini hadirin itu dipengaruhi oleh sesuatu yang menjadi pembisiknya. Ini hati-hati di sini, karena pemahamannya jangan sampai keliru nanti ke belakangnya. Idza wulida li ibni Adam, ketika anak Adam itu dilahirkan, mauludun, anak-anak Ibni Adam, qaranallahu ta'ala qaranallahu subhanahu bihi amalakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan pada anak itu malakan malaikat, wa qarana syaitana, dan kemudian syaitan pun menyertakan bihi syaitonan, kepada mereka adalah sebuah syaitan. Fa syaitanu jaimun ala udunin qalbi ibni Adam, lalu hadirin setan itu bertengger ala udunin qalbi ibni Adam, atas telinga sebelah kiri hatinya anak Adam. Wal malakun jaimun ala udhunin qalbi al-iqbil ala bismillahirrahmanirrahim ala udhuni qalbihil aiman fahuma yad'uwa nihi. Sedangkan malaikat itu jaimun bertengger ala udhuni qalbil aiman, bertengger di telinga hati sebelah kanan, yang dia akan memberikan petunjuk, membisikkan untuk kepada ke arah kebaikan. Jadi gini Pak, anak manusia, jenengan, saya, anak kita, itu begitu lahir hadirin, Allah sertakan malaikat. Satu malaikat untuk membimbing hati kita, dia berada di sisi kanan kita, untuk membisikkan apa kebaikan-kebaikan, petunjuk arah kehidupan yang baik. Menurut Imam Ghazali itu disebut dengan nama malaikat mulhim. Inspirasi bisikan hati untuk mengajak ketakwaan namanya ilham. Kali lagi ya Pak ya, setiap anak manusia itu lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus satu malaikat. Jadi Bapak itu ada malaikatnya. Apakah itu yang disebut dengan korin wa alam bisawab? Karena korin itu berasal dari jin. Kita punya korin semua Pak, yang persis mirip kita semua korin itu Pak. Nah hadirin, itu kemudian malaikat itu menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih namanya malaikat mulhim. Sinyal-sinyal, petunjuk-petunjuk yang dibisikkan oleh malaikat itu namanya ilham. Maka ketika Bapak ada keinginan untuk berbuat baik, hati kemudian cenderung condong kepada berbuat baik, itulah ajakan dari malaikat jenengan yang mengilhami hati kita, yang memberikan petunjuk kepada hati kita. Pengen sedekah, niat pengen sholat, niat pengen, walaupun nanti nggak terjadi gitu, walaupun nggak terjadi, kemudian mengetahui nilai baik dan nilai buruk, itu malaikat. Rasakan di situ Pak, karena kita ngaji rasa di sini, maka jangan rasakan itu. Nanti ada lagi khotir. Khotir itu lebih terperinci lagi Pak. Ada khotir yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada khotir yang kemudian cenderung kepada nafsu, begitu seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian iblis, setan tidak kalah juga. Setan mengutus satu setan, ditempatkan di sebelah kiri kita untuk membisikkan, untuk menyatakan, untuk menggoda kita agar kita jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan laknatullah alaih. Jadi di kita ini Pak, ada sisi lain malaikat, ada sisi setan. Kalau kita ini kok ada pemikiran, ada gerak hati untuk bermaksiat kepada Allah, maka yang membisikkan setan itu. Mau ngaji males, mau ke masjid males,
Mau sedekah, khawatir nanti menjadi miskin. Sayang, kok jenengan sudah mempunyai pemikiran gerak hati yang menghalangi untuk nilai taat. Itulah yang diilhamkan oleh, dibisikkan oleh setan laknatullah alaih. Nah, setan ini yang bertengger ini namanya setan was-was. Ini Pak, orang kalau sudah terjangkit bersemayam penyakit was-was susah sekali Pak berhentinya. Dan saya mengalaminya Pak. Ujungnya hanya saya ini kadang tercecer dalam nilai-nilai ibadahnya. Was-was Pak. Kadang kencing sepertinya nggak tuntas. Sholat kadang kepingin yang sempurna, nggak konsentrasi. Hanya diulangi lagi. Berwudu kadang kayaknya seperti kurang sempurna, diulangi lagi. Padahal innallaha ghafurur rahim. Bapak ingat kalau sudah terjangkit penyakit itu penyakit itu Pak. Innallaha ghafurur rahim, sudah kerjakan aja. Masalah diterima atau tidak mutlak itu hak Allah Subhanahu wa taala kok. Bukan kita yang menghukumi kok. Kalau kita kemudian harus sempurna baru bisa ibadah, ya nggak ada yang ibadah nanti Pak, gitu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini setan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis ini Pak dan malaikat ini akan selalu berperan. Yang satu akan terus tidak pernah bosan-bosannya putus asa untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Sementara yang satunya enggak. Dia juga enggak akan putus terus untuk mengajak keburukan. Nah, ini setelah kita melihat, memahami ini, rasakan Pak. Kalau ada sesuatu bisikan, ajakan kok jauh dari nilai taat, rasakanlah. Disitulah iblis sedang melakukan fungsi tugasnya Pak. Dan itu akan terus tiap saat. Iblis akan menjaring kita lewat perempuan, lewat musik, lewat macam-macam Pak. Dan kadang kita ini sudah di dalam masjid sendiri, sudah dalam nilai taat sendiri, dibenturkan lagi dengan satu sikap merasa paling baik, merasa lebih baik dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Nah, hadirin, cara menanggulanginya setelah kita mengenali itu, maka marilah Pak. Yang pertama, kita terus Pak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari godaan iblis ini. Maka ta'awuz itu jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, hadirin, mari kita mujahadah sungguh-sungguh, bersusah payah Pak. Lawan Pak. Dari sesuatu keinginan untuk maksiat dan keinginan untuk meninggalkan taat itu kita lawan. Justru kita taatnya kita tambahi, maksiatnya kita semakin tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga, hadirin, kita kenali tadi Pak. Nah, setelah kita mengenali jaring-jaringnya, kita tinggalkan. Dalam arti kita tinggalkan, bukan kemudian kita meninggalkan istri kita dan sebagainya, enggak juga. Kita hindari sesuatu yang menjerat kita sehingga kita berada dalam nilai maksiat. Kita tinggalkan. Ya pelan-pelan Pak. Saya sendiri dengan musik itu senang sekali Pak. Lagu jenis genre apa saja itu senang Pak. Mau rock, mau dangdut, mau gambus, mau nasidaria atau apa itu saya senang semua Pak. Gitu loh. Yang penting musik itu jangan melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mulai melalaikan taat, perempuan laki-laki joget kemudian jadi satu nggak karuan, nah itu sudah. Itu jelas semuanya menjadi haram semua Pak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting sekali adalah mengenali gerak hati kita. Karena perilaku kita tergantung, terpengaruh sekali oleh gerak hati kita. Kita sadari bahwa setiap dari diri kita itu ada satu malaikat dan satu iblis yang selalu menyertai diri kita Pak.